Salam olahraga, pemirsa MNC Sport dimanapun Anda berada, senang sekali saya Mas Sugianto kembali hadir menyapa Anda. Dan kali ini kita akan segera saksikan dua pertandingan yang pastinya tidak akan kalah seru, di mana dua pertandingan untuk perebutan juara ketiga dan juga partai final di SMC Cup 2018. Dan saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bung Ben. Salam olahraga Bung Ben. Salam olahraga. Ya, ini partai akan cukup menarik, di mana akan ada dua partai, di mana akan ada perebutan juara ketiga dan juga partai final. Di mana perebutan juara ketiga akan memperebutkan antara PT Nusa Toyotetsu Corp atau NTC dan juga PT AT Indonesia AT Pro. Dan di partai final sendiri akan mempertemukan antara PT TMMIN, BBF Toyota yang akan berhadapan dengan PT Denso yang diberi nama adalah Denso Futsal untuk partai puncak dari SMC Cup 2018. Dan sebelum kita membahas bersama dengan Bung Ben Harsitorus, sedikit informasi untuk Anda bahwa PT SMC Sinar Mutiara Cakrabuana, perusahaan yang bergerak di bidang pneumatic komponen, berdiri sejak tahun 1984, dan PT SMC sangat konsen pada kesejahteraan dan bakat karyawan di luar bidang pekerjaan mereka. Dan salah satunya adalah futsal, dan di tahun 2018 ini merupakan ketiga kalinya turnamen futsal SMC Cup dilaksanakan, dan pesertanya adalah karyawan perusahaan-perusahaan kawasan industri Cibitung dan Karawang. Dan animo perusahaan dan karyawan yang sangat luar biasa, peserta tahun ini bahkan mencapai 108 tim dan ternyata masih belum mampu menampung seluruhnya, dan tahun depan ditargetkan bisa mencakup tim perusahaan se-Jabodetabek. Dan kita akan sedikit membahas sebelum kita menyaksikan partai perebutan juara ketiga antara PT Nusa Toyotetsu Corp berhadapan dengan PT AT Indonesia bersama dengan Bung Ben. Bung Ben, ini kalau kita sedikit membahas mengenai kejuaraan dari SMC Cup 2018, ini merupakan ketiga kali. Tahun lalu saya juga membawakan SMC Cup di tahun 2017 dan kita lihat semakin kesini, semakin tahun demi tahun, ini pesertanya semakin banyak. Tahun ini ada 108 tim. Iya, kalau kita berbicara futsal di antar pabrik ya, antar perusahaan, memang ini adalah cabang grassroots futsal yang tidak terjamah oleh PSSI sebagai induk olahraga. Artinya memang kompetisi ini sangat-sangat dibutuhkan karena kita sama-sama tahu bahwa di Karawang, Cibitung itu ada ribuan, Mak. Ada ribuan perusahaan yang dimana tuh setiap perusahaan memiliki tim sendiri. Tim futsal sendiri ya? Dan itu menjadi bagian pembinaan dari HR di perusahaan-perusahaan tersebut untuk bisa aktualisasi para pemain, selain juga bekerja rutinitas setiap hari di perusahaan. Artinya ini ajang untuk melepas stres, ajang juga untuk kesolidan antar karyawan. Artinya kalau kita presentasikan, peserta musim tahun lalu ada 82 perusahaan, tahun ini ada 108 perusahaan, artinya ada pertumbuhan. Tapi kalau kita bandingkan dengan total perusahaan yang ada di Cibitung dan di Karawang, masih jauh lebih dari itu ya? Masih jauh, betul Mak. Ya, makanya memang dari tahun demi tahun ini peserta yang ikut di SMC Cup 2018 juga semakin membludak, dan yang patut kita apresiasi adalah bagaimana partai puncak serta ataupun 4 tim terbaik di ajang SMC Cup di tahun 2018 ini disiarkan di televisi, dan tentu ini menambah motivasi juga untuk para karyawan untuk bisa memberikan hasil maksimal di SMC Cup. Ya, artinya juga kalau kita lihat ini hanya regional, tapi diakui oleh PSSI bahwa ini sudah banyak membantu. Artinya juga kalau kita lihat permainannya sangat-sangat menarik. Kalau kita lihat di semifinal ketika di bulan September hingga akhirnya mempertemukan satu laga final dan juga perebutan tempat ketiga di semifinal, itu memang pertarungannya cukup menarik ya, tandingnya di Cikarang di laga semifinal tersebut. Memang animonya sangat besar. Artinya ini potensi yang memang betul sekali bahwa ini akan dikembangkan, akan sangat menarik ya. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut, dan untuk Anda pemirsa, sebelum nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai SMC Cup 2018, kita akan melihat salah satu tim profil yang akan bertanding di perebutan juara ketiga. Kita akan lihat, ini dia VT dari tim NTC. Ini memang 4 tim yang tahun lalu juga memiliki prestasi yang cukup baik di SMC Cup 2017 tahun lalu. Betul, karena memang
di tahun ketiga persaingan semakin ketat, kemudian juga kualitas semakin meningkat. Kita bandingkan dengan tahun 2017, dengan hanya 82 tim yang hadir di sana. Ini juga pertandingannya sangat ketat. Layaknya juga kalau kita melihat Pro Futsal League ya, permainannya sangat matang, kemudian juga ada skema permainan. Ini yang memang kita tunggu di 2 pertandingan nanti yang akan kita saksikan. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut, dan untuk Anda pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan kembali tetap bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kalau tadi kita sudah sedikit membahas mengenai SMC Cup 2018 dan kita melihat sedikit profil dari NTC yang akan bertanding di perebutan juara ketiga. Kita akan lihat bagaimana profil lawan dari NTC, yaitu PT AT Indonesia atau AT Pro Futsal, di mana kita akan segera saksikan di VT berikut ini. Di Liga Nusantara, walaupun memang usianya mungkin terbentur dari faktor usia. Ya kalau dilihat memang keseriusannya luar biasa ya. Mereka menyiapkan jersey, kemudian juga tim official juga memang murni. Ya. Memang official yang memang di-hire untuk total membina di sana. Dan kita lihat juga persaingan tim inti, kemudian juga pemain cadangan ini juga cukup ketat. Artinya memang hadir yang terbaik yang akan bermain pada sore hari ini. Ya, 3 kali penyelenggaraan dari SMC Cup sampai dengan di tahun ini, di tahun 2018. Anda melihat sebetulnya progres dari SMC Cup nanti ke depannya akan seperti apa? Ya, artinya juga memang melihat begitu besar di Cikarang dan juga Cibitung, Karawang dan juga Cibitung ya. Begitu banyak pabrik-pabrik yang ada, perusahaan-perusahaan yang ada, kemudian juga animonya setiap tahun bertambah, kemudian juga memang kekuatan semakin terbentuk, mana yang kuat, mana tim yang lemah. Dan bukan kejutan lagi kalau kita lihat Denso bisa tampil lagi di final, karena memang tim bagus. Ini yang memang menjadi barometer kekuatan-kekuatan. Tentunya tahun depan akan fokus pada tim seperti Denso untuk bisa dikalahkannya. Ya, banyak ajang sebetulnya antar perusahaan ketika menyelenggarakan sebuah ajang futsal. Namun kita lihat bagaimana SMC Cup di tahun 2018 dengan 108 tim dan juga secara konsisten 3 kali secara berurutan mereka mengadakan SMC Cup. Anda melihat sebetulnya ada potensi kah sebetulnya bisa dilirik oleh futsal Indonesia, terutama juga futsal Indonesia saat lagi juga akan bertanding untuk AFF. Anda melihat sebetulnya ada potensi untuk bisa mungkin pemain terbaik ataupun ada 1-2 pemain yang bisa mengikuti training bersama dengan futsal di Indonesia. Ya, ini juga seiring dengan tren perkembangan futsal ya. Kalau kita lihat juga memang animonya cukup besar, kemudian juga siapapun bermain futsal. Artinya juga kompetisi-kompetisi dibutuhkan oleh PSSI. Dan harapannya juga ketika usianya tetap bisa diadopsi ya, kemudian juga kalau kita lihat juga jenjangnya juga punya potensi. Kalau memang pemainnya pemain bagus, kemudian juga usianya masuk dengan pembinaan yang ada, bukan tidak mungkin. Karena memang ini tidak ranah yang tidak terjamah oleh PSSI di kalangan perusahaan-perusahaan seperti ini. Ya, jarang dilirik memang kalau kita lihat bagaimana pembinaan di usia muda ataupun di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, memang ini selalu dilirik oleh dunia futsal. Nah, untuk para pekerja ini yang sebetulnya memang tidak terjamah. Seperti yang Anda katakan, ini memang salah satu mungkin ajang untuk para pemain untuk bisa show off, menampilkan yang terbaik, memberikan hasil yang maksimal di ajang SM Cup 2018 kali ini. Betul, kalau kita lihat juga di Karawang, di Cibitung, hampir setiap perusahaan itu memiliki jadwal yang memang tertata ya. Bahkan lapangan-lapangan futsal bertebaran di sana. Artinya memang perusahaan-perusahaan di sana hampir semua memainkan futsal dan itu sangat potensi untuk dikembangkan di tahun depan. Ya, dan kita lihat ini dia. Sesaat lagi kita akan segera saksikan pemirsa perebutan juara ketiga antara NTC berhadapan dengan AT Pro, PT Nusa Toyotetsu Corp atau disingkat dengan NTC akan berhadapan dengan PT AT Indonesia, AT Pro. Dan kita lihat ini dia. Para pemain dari kedua tim akan segera memasuki lapangan pertandingan untuk memulai kick off
pertandingan di babak pertama. Dan sekali lagi, ajang dari SMC Cup 2018 ini merupakan ajang ketiga. Dan kita tahu bahwa semakin berkembang dari tahun demi tahun. Ya, dan PT SMC atau Sinar Mutiara Cakra Buana ini perusahaan yang bergerak di bidang pneumatic components yang berdiri sejak tahun 1984, dan PT SMC sangat concern pada kesejahteraan dan juga bakat karyawan di luar bidang pekerjaan mereka, dan salah satunya adalah futsal yang sedang kita saksikan kali ini. Dan di tahun 2018 ini merupakan tahun ketiga turnamen futsal SMC Cup dilaksanakan, dan pesertanya adalah karyawan-karyawan perusahaan di kawasan industri Cibitung dan juga Karawang. Dan animo bukan hanya dari Karawang yang begitu luar biasa, namun juga animo dari perusahaan-perusahaan yang ikut. Bahkan untuk peserta tahun ini ada 108 tim, dan masih banyak yang belum bisa ditampung. Dan tahun depan ditargetkan bisa mencakup tim perusahaan di Jabodetabek. Dan sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan lagu Bagimu Negeri. Ya, tadi kita sudah dengarkan lagu Bagimu Negeri menjelang pertandingan antara NTC berhadapan dengan ATI Pro dalam perebutan juara ketiga. NTC menggunakan jersey putih biru-biru, sementara ATI Pro menggunakan jersey hijau, hitam-hitam. Dan kita lihat ini dia wasit Gilman yang akan memimpin pertandingan kali ini. Dan memang tidak kalah dengan pertandingan-pertandingan di Liga Pro, di mana perangkat pertandingan ini seluruhnya juga profesional Ya. dalam memimpin pertandingan untuk SMC Cup 2018. Ya, Rama dan juga pemirsa, pertandingan ini juga dimainkan di GOR STTD 1 Cibitung, Jawa Barat ya. Ya, STTD itu adalah Sekolah Tinggi Transportasi Darat, yang memang kalau kita lihat ini sangat standar ya untuk lapangan. ya, tadi kita lihat bagaimana line up yang diturunkan oleh PT Nusa Toyotetsu Corp atau NTC. Dan sesaat lagi kita akan saksikan bagaimana susunan line up yang akan diturunkan oleh ATI Pro. Ya, Isnaini, Andri, Anwar, Fauzi, Ahmad, dan juga Denny Eko. Kita tentu berharap bahwa kita akan melihat pertandingan yang cukup seru, pertandingan yang cukup ketat di perebutan juara ketiga. Karena memang biasanya kalau perebutan juara ketiga ini lebih condong memainkan para pemain yang memang jarang diturunkan. Karena memang seperti sudah lepas semangat gitu Bung Ben. Ya, kalau dilihat memang ini ada gengsi ya tetap ya. Ya, Artinya, tetap. Kalau kita lihat susunan tim yang diturunkan oleh NTC, di mana ada Muzahir, kemudian Alik Baihaki, Syahtoni, Sofian, Anggi. Artinya ini memang pemain-pemain yang adalah pemain pilihan utama ya. Sementara dari ATI Pro juga menurunkan di bawah Mister Gawang, Isnaini, kemudian Andri, Anwar Fauzi, Ahmad, Denny Eko. Ini juga memang pemain-pemain yang juga diturunkan sebagai pilihan utama. Artinya ada, walaupun yang di perebutan tempat ketiga, tapi masih ada gengsi perusahaan yang dibawa di sana ya. Ya, tentu kita berharap gengsi tersebut yang bisa membuat pertandingan di perebutan juara ketiga kali ini menjadi menarik. Dan kita lihat tadi bagaimana pelatih dari NTC Rahmat Dongkel. Sementara yang sedang kita saksikan kali ini adalah official dan juga pelatih dari ATI Pro, Harisman. Yang saat lagi kedua tim akan segera bertanding di pertandingan di babak pertama kick off di partai perebutan juara ketiga SMC Cup 2018. Nah, ini memang tidak kalah seperti layaknya Liga Pro. Kita lihat strategi, lalu juga fisik memang harus diperhatikan oleh para pelatih untuk bisa memaksimalkan potensi dari para pemain ataupun karyawan dari masing-masing perusahaan. Ya, bahkan kalau kita lihat dua tim ini ketika
dipastikan tersingkir di semifinal ya pada September yang lalu, mereka juga melakukan latihan tanding dengan persiapan-persiapan yang sangat serius. Walaupun perebutan 3 dan 4, mereka tetap memainkan, mempersiapkan, kemudian juga menggembleng lagi fisik dari para pemain. Artinya memang kalau kita lihat ini gengsi yang betul-betul ingin diusung oleh kedua tim. Bahkan saya melihat bahwa SMC Cup ini seperti ajang liga profesional untuk para karyawan, untuk bisa menunjukkan bakat mereka, terutama di bidang futsal, untuk bisa memberikan hasil terbaik untuk masing-masing perusahaan. Betul, karena memang tidak ada lagi kompetisi antar perusahaan yang bisa mewadahi ya. Mengingat ini juga menjadi satu-satunya, artinya ini akan sangat-sangat dimaksimalkan. Apalagi kalau kita lihat ini tahun yang ketiga, tidak sembarangan. Tim-tim ini juga memang adalah tim-tim kuat ya, tim-tim terbaik yang mampu lolos di perebutan tempat ketiga dan juga tempat pertama nanti yang akan kita saksikan. Ya, dan kita masih menantikan kick off di pertandingan babak pertama kali ini. Sekali lagi yang menggunakan jersey putih biru-biru, ini adalah Nusa Toyotetsu Corp atau NTC. Sementara yang menggunakan jersey hitam hijau, ini adalah Atipro. Dan kita lihat ini dia, para pendukung juga hadir. Tentu support dari sesama rekan karyawan dan juga keluarga yang hadir. Tentu juga menambah motivasi dari para pemain yang bertanding dalam perebutan juara ketiga ataupun di partai puncak yang akan mempertemukan antara PT TMMIN atau BBF Toyota yang akan berhadapan dengan Denso Futsal. Dan kita lihat ini dia, akan segera bersiap. Dan kita lihat ini dia line up yang diturunkan oleh PT AT Indonesia atau Atipro di perebutan juara ketiga. Tentu ini adalah sebuah hasil yang patut kita apresiasi. 4 tim terbaik dari 108 peserta, artinya mereka sudah menyingkirkan 104 tim ataupun 104 perusahaan untuk bisa melangkah sampai dengan sejauh ini di SMC Cup 2018. Dan kita lihat seperti Denso Futsal juga sebagai juara bertahan ya Bung. Ya. Dan kick off pertandingan babak pertama telah dimulai. Ya, kalau kita lihat memang kekalahan 0-4 ya yang didapat oleh NTC atau Nusa Toyotetsu Corporation. Ini juga memang dinyatakan oleh Rahmat Dongkel sebagai pelatih tidak ingin mereka ulang lagi ya, karena ini kesempatan pertandingan terakhir perebutan tempat ketiga, mereka tidak ingin hanya sebagai penggembira di semifinal dan juga perebutan tempat ketiga. Ya, sementara kita lihat ball possession tadi dilakukan oleh Atipro, kick in kali ini. Ya, 1-2 sentuhan berhasil tadi direbut. Kali ini dikuasai oleh NTC. Masih para pemain dari NTC. Kembali Anggi kali ini menguasai bola. Main NTC dengan nomor punggung 16. Ya, kita lihat tadi lemah umpan yang coba maksudnya diberikan kepada Anggi di sisi flank kanan. Iya, posisi Anggi kalau kita lihat dari semifinal dia lebih bermain flank ya kali ini, karena sebelumnya dia bermain di posisi anchor. Artinya memang lebih berinisiatif untuk menekan. Ya. Ada variasi skema permainan yang dimainkan oleh Rahmat Dongkel. Setidaknya mereka tidak ingin gagal dalam mencetak gol ya, seperti yang terjadi di laga semifinal sebelumnya. Ya, kali ini terjatuh tadi sebuah pelanggaran. Upaya akselerasi yang coba dilakukan oleh Andri, pemain dengan nomor punggung 10 dari Atipro. Ya, tendangan bebas. Oh, gagal tadi upaya yang dilakukan. Berbuah tendangan sudut kali ini untuk Atipro. Ya, masih para pemain dari Atipro cukup dominan sejauh ini di menit-menit awal pertandingan babak pertama. Oh, shoot on goal pertama tadi dilakukan dari sudut yang cukup sempit. Ya, pergerakan tadi dari Ahmad Kurniawan ya, yang memang
kerap ya, Ya. berinisiatif untuk melakukan shoot. Tendangan kick in. Sebuah counter attack tadi yang coba dibangun oleh para pemain dari NTC. Tendangan kick in kali ini. Terlalu jauh tadi. Dan kontrol yang tidak sempurna. Ya, berhasil direbut. Kita lihat peluang. Sayang sekali tadi. Ada sebuah momen sepersekian detik yang hilang dari kaki pemain dengan nomor punggung 12 yang dimiliki oleh NTC tadi. Ya, ini 12 yaitu Yoga Yusuf. Kita lihat seperti ragu tadi antara ingin menendang ataupun mengontrol bola dan akhirnya bola terlepas. Lebih dekat kepada penjaga gawang dan sebuah pelanggaran ternyata dilakukan tadi oleh penjaga gawang. Berbuat tendangan bebas. Hampir tadi. Sebuah skema yang dilakukan oleh para pemain dari NTC. Yang berbahaya dari NTC adalah tendangan-tendangan jarak jauh ya. Ini yang memang harus diantisipasi oleh Isna ini, penjaga gawang dari Atipro. Memang kerap tidak diduga-duga. Berbeda dengan gaya permainan Atipro yang lebih banyak memainkan skema ya, ketika memasuki zona pertahanan dari NTC. Kali ini Atipro. Masih para pemain dari Atipro. Terlalu deras tadi, gagal dikontrol dengan baik oleh Andri. Ya, dalam futsal memang bukan nomor 10 yang menjadi nomor keramat, justru nomor 12. Ya. Sementara penjaga gawang lebih identik dengan nomor punggung 2. Ya, sebuah pelanggaran ataupun kick in tadi kembali terhadap Andri. Ya, sejauh ini cukup menonjol peran dari Andri. Ya, pelanggaran ternyata. Anwar Fauzi bersiap. Pendek saja tadi Anwar. Kita lihat terlalu deras. Ya, masih cukup banyak kesalahan-kesalahan dasar yang dilakukan oleh para pemain dari kedua tim. Ya, nampaknya pola permainan sayap kanan ya dari Atipro sudah mulai terbaca oleh NTC. Tidak hanya menempatkan dua pemain sekaligus jika Ahmad Kurniawan menguasai bola dan memberikan umpan ke kanan. Ada Andri dan juga Anwar Fauzi yang nampaknya menjadi target man ya, yang ditempatkan oleh Atipro. Tendangan kick in kali ini. Tentu juga kita berharap dengan semakin banyak para perusahaan yang juga memperhatikan bagaimana futsal di Indonesia. Berharap bahwa juga mampu meningkatkan animo dari masyarakat, bukan hanya yang sedang bertanding namun juga yang sedang menyaksikan dalam layar kaca, bahwa memang futsal Indonesia kita berharap mampu untuk berprestasi. Ya, sebuah kontrol tadi gagal, terlepas. Tendangan kick in kembali untuk Atipro. Bebas, sebuah shooting masih berhasil diblok. Kali ini counter attack, 2 lawan 3 berhasil direbut, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini ya kita saksikan masih sebuah peluang coba dibangun oleh para pemain dari NTC. Sebuah back pass tadi. Ya, kalau kita lihat tadi sebuah kesempatan dari Atipro. Ini juga lebih banyak ya sebenarnya permainan sayap, sementara NTC. Ya. Tadi ada satu kesempatan dan itu sudah yang kedua ya, dia melakukan tendangan langsung. Hampir 8 menit waktu berjalan di pertandingan babak pertama. Skor masih kacamata 0-0. Kali ini para pemain dari Atipro menguasai bola.
Ya, sebuah pelanggaran. Kita lihat dalam tayangan ulang bagaimana pelanggaran tadi. Dua gaya yang berbeda ya kalau kita lihat. Coba dimainkan oleh kedua tim. T-Pro lebih bersabar. Oh. Kemudian cukup keras. Kita lihat Ya, cukup keras tadi kita saksikan Andri bagaimana tadi ya. hadangan yang dilakukan. Ya, belum ada peluang yang berbahaya yang berhasil dilakukan oleh kedua tim, baik NTC ataupun AtiPro. Kita masih saksikan. Ya, sendiri. Kali ini di sisi flank kiri kembali gagal. Kick in. Kali ini masih para pemain dari NTC. Ya, kita saksikan pendek saja. Ya, cukup sulit tadi mendapatkan penjagaan. Pivot yang dimiliki oleh NTC dan kembali gagal. Ya, masih dalam tempo sedang-sedang saja. Sejauh ini pertandingan di babak pertama, kedua tim sepertinya masih berhati-hati. Ya, kita lihat juga NTC langsung kembali lagi ya memainkan Sofian dan juga Syatoni. Kita juga lihat bahwa kedua gaya permainan Syatoni dan juga di kiri dan juga Sofian di kanan. Ini yang lagi-lagi kalau kita lihat akan bermain dengan pola flank yang akan dimainkan. Ini dia. Kita bisa melihat bagaimana dua pemain pengganti tadi yang masuk lagi. Ya, tentu juga sulit membaca sebetulnya kekuatan dari masing-masing lawan karena Ya. memang tiap tahun belum tentu skuadnya sama. Betul. Kalau karyawannya masih ada di perusahaan itu mungkin bisa dibaca ya, Bung Ben. Betul. Ini yang tidak mudah ya bagi Betul. pelatih kedua tim ya. Harus meracik lagi. Ya, dan kali ini kita lihat kembali NTC. Masih para pemain dari NTC. Oh, peluang kali ini kita saksikan sebuah syuting. Lagi syuting kedua dan kali ini kita lihat sebuah percobaan kedua masih melebar. Belum mampu. Lagi-lagi peluang terbaik sejauh ini dimiliki oleh NTC. Ya, Peluang yang Sofian tadi tadi ya. berhasil dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 4. Ya, Sofian tadi punya kesempatan yang bagus. Sayang sekali. Sudah berdiri bebas dia. One on one langsung dengan Isnaini penjaga gawang. Kembali lagi kalau kita lihat lebih cenderung untuk bertahan memasuki di babak pertama ini permainan dari AtiPro. Ya, NTC kali ini mampu keluar dari tekanan. Setelah sebelumnya di awal-awal pertandingan babak pertama, AtiPro mampu menekan. Ya, lebih dahulu meninggalkan lapangan tadi. Kali ini kita saksikan masih para pemain dari NTC. Ya, terlepas tadi kontrol yang dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 8 dari NTC. Cahyo tadi. Ya, sebagai wakil dari Karawang memang kalah di semifinal 0-4 ya. Ini yang membuat NTC tidak ingin menjadi tim yang lemah ya. Ini menjadi satu-satunya tim yang memang tidak mencetak gol di semifinal. Sementara
Atipro mampu mencetak 1 gol ketika di final regional Cikarang. Ya, kali ini NTC cukup baik tadi. Ya, kita lihat bagaimana tadi umpan yang cukup baik namun lagi-lagi gagal dimaksimalkan oleh para pemain dari NTC untuk bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Dari sisi kanan mencoba tadi berjuang sendiri pemain dengan nomor punggung 9 Rian Fitra. Gagal tadi Rian Fitra melewati hadangan dari pemain NTC. Ya, sejauh ini ada 2 peluang dari NTC ya yang gagal dikonversi. Sayang sekali memang tadi coba back heel tadi masih mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Isnaini. Ya, ada sebuah tarikan, kembali sebuah pelanggaran. Kali ini kembali para pemain dari NTC. Ya, kita lihat. Mampu keluar dari tekanan. Ya, lebih dahulu meninggalkan lapangan tadi kick in kali ini. Sebuah kontrol tadi yang dilakukan oleh Syahtoni. Oh, Ya, sebuah syuting tadi, tendangan spekulasi, kembalikan badan, sebuah tendangan kaki kiri yang masih berhasil. akhirnya bergerak Muhazir Ya, ya. Muhazir. Berusaha keras, akhirnya dia coba menyelamatkan gawangnya. Memang jarang tekanan-tekanan tadi dilakukan oleh Atipro ya di jantung pertahanan dari NTC. Bali dikuasai oleh para pemain dari NTC. Terlalu deras tadi lemparan dilakukan oleh Muhazir. Kick in kali ini. Ya lebih terburu-buru, lebih tampil ingin cepat NTC. Sementara kalau kita lihat Atipro lebih tenang, lebih bermain dengan skema permainannya. Ya. Ya, kick in. Kembali kick in didapatkan oleh para pemain dari Atipro. 4 menit waktu tersisa di pertandingan babak pertama. Skor masih kacamata 0-0. NTC kali ini. Oh, cukup terbuka. Kita lihat sebuah syuting. Terlalu memaksakan Masih berhasil diblok. Kali ini counter attack coba dibangun. Ya, kita lihat terlalu lama. Ya, masih para pemain dari NTC. Sisi flank kanan. Oh, tidak ada bantuan di sana. Sebuah akselerasi tadi dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 17 dari NTC. Ya, kali ini Atipro. Lagi-lagi mulai terbaca ketika arah bola diberikan kepada Anwar Fauzi. Oh, cukup baik tadi. Sebuah akselerasi yang diakhiri dengan sebuah tendangan kaki kanan yang cukup deras tadi. Cukup keras. Sebuah gol yang berhasil dicetak oleh Cahyo, pemain dengan nomor punggung 8, memecah kebuntuan sejauh ini di pertandingan babak pertama, di mana NTC mampu unggul 1-0 atas Atipro. Ya, melihat posisi dari penjaga gawang Isnaini ya, yang bergerak lebih maju dan melakukan tendangan melengkung tadi. Ya, sebuah kita lihat tadi berhasil dipotong. Lagi-lagi bermain tempo cepat
NTC. Ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh NTC. Counter attack kali ini coba dilakukan oleh Atipro. Masih para pemain dari Atipro, sebuah shooting. Nyaris mengulang tadi ya. Ya, tendangan concong kali ini coba dilakukan. Masih belum mampu merubah kedudukan, masih tertinggal Atipro. 1-0 atas NTC. Ya, sebuah pelanggaran. Pelanggaran tadi terhadap Cahyo. Ataupun pemain lain dari NTC. Ya, kita lihat. Kali ini, ya masih para pemain dari NTC cukup baik tadi. 3 orang pemain. Ya, Sugeng Muhammad tadi memaksakan untuk bisa melewati 3 pemain sekaligus. Oh, berbahaya ini kita lihat. Hampir lagi tadi sebuah peluang. Ya, cukup baik tadi. Kali ini kita lihat. Lagi-lagi masih lemah. Sebuah shooting yang dilakukan. Dan tadi sebuah lemparan. Gagal tadi menyentuh para pemain dari NTC ataupun pemain lawan. Karena memang jika tersentuh maka gol tersebut dianggap sah. Oh, baik sekali skillnya. Sayang. Pemain dengan nomor punggung 10. Ini yang kita lihat ya, bahwa tekniknya Ya, ada ya sebetulnya. ada ya. dan mirip-mirip dengan profesional yang juga menarik. Sekali lagi kita cukup lihat. baik kita lihat, luar biasa. Ya, tendangan. Luar biasa. Kita lihat bagaimana sebuah gol dari proses yang begitu luar biasa. Satu akselerasi yang benar-benar sangat luar biasa dilakukan oleh para pemain dari NTC. Kita lihat dalam tayangan ulang. Ya, sebuah nutmeg dan kita lihat penyelesaian yang begitu dingin. Ya, nutmeg dan chipping ya yang dilakukan. Tendangan cungkil untuk melewati kiper ini dilakukan setelah beraksi nutmeg. Ya, dan akhirnya pertandingan di babak pertama telah berakhir di mana sementara NTC mampu unggul 2-0 di 20 menit babak pertama atas Atipro. Dan untuk Anda pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih akan kembali tetap bersama kami. Ya, kita sudah saksikan jalannya pertandingan di babak pertama perebutan juara ketiga SMC Cup 2018 di mana sementara NTC mampu unggul 2-0 atas Atipro. Dan kita akan sedikit berbincang bersama dengan Bung Ben. Bung Ben, Ya. Atipro 5 menit awal di babak pertama mereka mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun 15 menit setelahnya milik dari NTC. Ya, kalau melihat Atipro mereka memang coba mengembangkan permainan ya. Mereka juga tidak terburu-buru dalam mencetak gol. Ya. Tapi ini dimanfaatkan oleh NTC. Karena kita juga sama-sama tahu bahwa NTC gagal di semifinal, mereka kalah 0-4. Bahkan pelatih Rahmat Dongkel mengatakan bahwa mereka tidak ingin di perebutan ketiga, mereka menjadi penggembira. Gagal mencetak gol seperti yang terjadi di semifinal. Dan itu tercipta bahwa di menit-menit awal, Atipro melakukan tekanan demi tekanan dan itu sangat-sangat dimanfaatkan oleh NTC. Ketika di menit-menit terakhir, inilah yang berbalik. Bermain pragmatis, bermain terus menekan. 2 gol tercipta di 2 menit terakhir. Ya, tidak banyak peluang sebetulnya didapatkan oleh kedua tim. Namun 2 gol membuktikan bahwa NTC memiliki kualitas finishing lebih baik dibandingkan dengan Atipro. Betul, karena memang skill kalau kita lihat di gol terakhir ya. Ya, gol Nutmeg kedua. dan juga chipping dilakukan. Ini memang betul-betul seolah-olah pemain profesional dan sangat-sangat menarik. Ada potensi, ada hiburan di sana. Dan betul-betul memang gaya permainan pragmatis inilah yang menjadi keunggulan bagi NTC atas Atipro. Ya, karena kalau kita lihat bagaimana proses gol yang dicetak oleh NTC di babak pertama 2 gol. Ini praktis memang melalui kualitas masing-masing individu pemain. Kita lihat di gol pertama sendiri sebuah tendangan kaki keras dengan menggunakan kaki kanan. Ini mampu menghujam gawang dari Atipro. Sementara di gol kedua juga ini praktis adalah
karena kualitas individu dari pemain tersebut. Iya, memang kalau kita bandingkan dengan AtiPro, mereka bermain dengan coba mengembangkan skema permainan, memanfaatkan permainan flank, dan berkali-kali kalau kita lihat di menit-menit awal, AtiPro melakukan crossing, tapi gagal diselesaikan di depan ya. Berbeda dengan NTC ketika di menit-menit terakhir mereka bermain dengan menunjukkan skill individual ketimbang bermain secara tim. Ini yang menjadi keunggulan di babak pertama. Ya, tertinggal 2 gol, Anda melihat sebetulnya apa yang menjadi kekurangan dari AtiPro di babak pertama tadi? Ya, penyelesaian tentu menjadi masalah. Kalau kita lihat di menit-menit awal, permainan AtiPro sangat baik. Bermain flank kiri dan kanan, bahkan coba lagi memasukkan pemain rotasi, dan ini memberikan tekanan yang begitu berarti, tapi penyelesaian dari AtiPro yang memang sangat-sangat minim. Ini yang betul-betul dikonversi oleh NTC. Ya, walaupun memang peluang juga tidak begitu banyak ya berhasil diciptakan oleh AtiPro. Mereka mendominasi di 5 menit awal, melakukan ball position, namun tidak adanya sebuah insting membunuh di lini depan dari AtiPro membuat mereka juga cukup kesulitan untuk bisa membongkar lini pertahanan dari NTC. Ya, terlepas dari itu juga Rama, kalau kita ingat ini adalah turnamen ketiga, di mana dari turnamen pertama, turnamen kedua memang kekuatan dari regional Karawang itu memang luar biasa. Ya. Ini terlihat ketika regional Karawang bertemu dengan regional Cikarang. Begitu besar timpang, dan kita lihat juga bahwa Denso Futsal Indonesia juga nanti kita akan melihat bagaimana kematangan tim ini juga memang luar biasa. Dan kalau kita bandingkan memang ketika aksi-aksi individual dari NTC yang muncul ya, ini yang akhirnya menjadi pembeda bagaimana AtiPro tidak banyak melakukan aksi-aksi individual yang terlihat di babak pertama tadi ya. Ya, dan memang kedalaman skuad juga dibutuhkan, di mana di dalam sebuah kompetisi yang cukup panjang tentunya juga menguras energi. Terutama dalam futsal memang kedalaman skuad ini yang salah satu yang harus diperhatikan. Rotasi pemain, dan ini yang sepertinya memang menjadi kekurangan dari AtiPro. Ya, kalau kita melihat memang sangat disayangkan ketika rotasi pemain justru tidak setajam apa yang dimiliki oleh NTC. Mereka memiliki ada sedikit perbedaan ya ketika bermain merotasi beberapa pemain dan coba lagi dimasukkan, ada naik turun performa yang terlihat di babak pertama tadi dari AtiPro. Ini yang sangat disayangkan. Berbeda dengan NTC ketika gaya permainan secara tim berkali-kali terbentur dengan ketangguhan penjaga gawang Isnaini ya. Tapi disitulah justru muncul aksi-aksi individual yang akhirnya menjadi pemecah kebuntuan. Ya, tertinggal 2 gol di pertandingan babak pertama atas NTC, artinya ini merupakan akan menjadi pertandingan terakhir bagi kedua tim, baik NTC ataupun AT Indonesia. Saya pikir all out menjadi salah satu pilihan di babak kedua untuk AtiPro untuk bisa mengejar ketertinggalan. Apa yang bisa dilakukan? Ya, ini cukup beresiko sebenarnya bagi AtiPro. Ketika mereka coba mengubah gaya permainan, tapi penyelesaian tetap seperti yang terjadi di babak pertama, ini akan menjadi bumerang ya bagi AtiPro. Karena kita juga melihat bahwa di menit-menit terakhir mulai terlihat kualitas dari permainan individual dari pemain-pemain NTC. Ini yang sangat berbahaya, bahwa mereka sangat matang. Kita berkali-kali melihat di 5 menit terakhir gaya individual dari NTC. Ya, saya sangat menantikan bagaimana mungkin kedua tim, baik AtiPro ataupun NTC, salah satu akan memainkan strategi power play. Ini biasa ada di liga profesional. Apakah ini akan cukup berani dilakukan, terutama untuk tim yang tertinggal, AtiPro? Anda melihat apakah memang memungkinkan untuk bisa memainkan strategi tersebut? Ya, biasanya di babak kedua ya, kalau kita lihat tertinggal cukup jauh, kemudian juga terutama ketika AtiPro mampu mencetak gol, kemudian mereka tertinggal hanya margin 1 gol, biasanya akan bermain power play, dan itu akan sangat menarik. Kedua tim akan jual beli serangan ya. Ya, kita akan nantikan bagaimana. Apakah memang mungkin strategi power play akan dimainkan oleh kedua pelatih baik dari NTC ataupun AtiPro, terutama untuk tim yang tertinggal untuk bisa mengejar ketertinggalan. Dan pemirsa, kita akan kembali segera bergabung ke lapangan untuk bisa menyaksikan pertandingan antara PT Nusa Toyotetsu Corp atau NTC berhadapan dengan PT AT Indonesia AtiPro. Sementara NTC unggul 2-0 di pertandingan babak pertama. Dan kita akan segera saksikan, ini dia kick off pertandingan di babak kedua perebutan juara ketiga SMC Cup 2018. Kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Dan kita lihat ini dia NTC yang ada di sisi kiri layar kaca Anda menggunakan jersey putih biru-biru. Sementara itu AtiPro ada di sisi kanan layar televisi Anda menggunakan jersey hijau, hitam, dan tendangan kick in kali ini untuk NTC. Kembali lagi NTC bermain seperti di babak pertama ya. Bermain cukup hati-hati, dan
ini sangat-sangat dimanfaatkan oleh NTC. Kalau tidak jeli, Atipro ini bisa lagi-lagi terjadi seperti di babak pertama. Oh, cukup baik kali ini. Sisi kanan, sebuah syuting tadi. Syuting pertama berhasil tadi dilakukan oleh para pemain dari NTC. Walaupun memang masih melebar di sisi kiri dari penjaga gawang. Sangat terlihat gaya permainan dan juga kualitas individual ya dari NTC sebagai wakil dari regional Karawang. Oh, tendangan spekulasi cukup jauh tadi. Coba dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 12, Denny Eko. Ya, kita lihat sebuah spekulasi. Ya, terlalu terburu-buru saya pikir keputusan dari Denny Eko. Masih cukup jauh. Gagal, kita lihat. Kali ini Atipro dibuang saja tadi. Mengatur ritme NTC kita lihat ini sangat-sangat berbahaya. Masih kita lihat tadi lagi-lagi sebuah peluang. Anggi tadi sebuah syuting dilepaskan. Ya, tendangan kick in. Oh, lagi-lagi tadi. Akurasi tembakan ini juga kalau kita lihat menjadi masalah ya bagi Atipro. Ya, sepertinya ada instruksi untuk mencoba melakukan tendangan dari jarak jauh. Karena beberapa kali di awal-awal babak kedua, tendangan-tendangan spekulasi dilakukan oleh para pemain dari Atipro. Walaupun memang akurasi yang belum mengenai sasaran. Sebuah pelanggaran kali ini dilakukan oleh para pemain dari Atipro. NTC kita lihat pendek saja, 1-2 gagal. Berhasil direbut. Oh, kita lihat cukup keras tadi. Sebuah tendangan yang dilakukan dan kembali memperbesar keunggulan untuk NTC. NTC 3, Atipro 0. Ya, akurasi tembakan tadi dari Anggi ya. Ini yang betul-betul gagal sama sekali dihalau oleh Isnaini. Ya. Anggi tadi sebuah syuting kaki kanan. Ya, cukup keras menghujam pojok kiri atas dari penjaga gawang Isnaini. Lagi-lagi kita lihat. Ya, sepertinya juga semakin terbuka pertahanan dari Atipro. Ya, 3-0. Berhasil direbut. Kita lihat sebuah pelanggaran jelas. Ya, pelanggaran tadi. Setelah tadi kehilangan bola. Pemain dengan nomor punggung 19, Anwar Fauzi. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Anwar Fauzi. Tendangan bebas kali ini. Pendek saja, kita lihat lagi-lagi mencoba melakukan spekulasi kali ini sebuah upaya counter attack kita saksikan sebuah syuting kaki kiri tadi. Ya, kita lihat ada salah seorang pemain dari Atipro tergeletak. Iya, Pemain Andri dengan nomor punggung 10 ya, Andri. Cukup keras tadi. Memang harus cepat. Kalau melihat serangan-serangan yang dibangun oleh Atipro terlalu berhati-hati. Ini harusnya cepat dan skill individual tidak terlihat ya, terlalu monoton ya dalam drive. Ya, cukup bersih tadi upaya yang dilakukan. Mengenai bola terlebih dahulu.
Dan kali ini kita saksikan kembali para pemain dari NTC. Masih para pemain dari NTC. Kita lihat semakin nyaman. Ya, tentu juga menambah kepercayaan diri dari para pemain NTC. Setelah mereka mampu unggul 3-0 atas ATI Pro. Harus ada pemain dari ATI Pro yang menunjukkan skill individual ya melihat seperti ini. Ya, lagi-lagi sebuah tembakan dari jarak yang masih cukup jauh. Ya, sepertinya memang ada instruksi untuk bisa melakukan shoot on goal. Ya, Denny Eko tadi mencoba melakukan tendangan spekulasi. Oh, terlalu jauh tadi. Kali ini kita lihat pemain NTC lagi-lagi berhasil digagalkan. Ya, masih para pemain dari NTC. Cukup baik tadi, namun sayang. Ya, semakin percaya diri Ya. para pemain dari NTC. Oh, baik, kita lihat sayang. Tidak ada rekan yang menyambut tadi upaya yang dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 8 dari NTC. Ya, Cahyo tadi ya. Semakin percaya diri, semakin menunjukkan skill individualnya. Oh, lagi-lagi. luar biasa. Luar biasa, lagi-lagi pemain dengan nomor punggung 16. Ini kita lihat salah satu pemain yang memiliki kaki kanan dan juga kaki kiri yang cukup baik. Sebuah gol lagi-lagi diciptakan oleh Anggi, memperbesar keunggulan untuk NTC. Sementara NTC unggul dengan 4-0 atas ATI Pro. Kita lihat cukup keras menghujam gawang dari seorang Isnaini. Iya, tendangan seperti itu layaknya pemain profesional ya. Ya, cukup keras ya. Sangat terukur, cukup keras dan memang sulit bagi Isnaini untuk bisa mengantisipasi bola keras seperti itu. Ya, sudah tertinggal 4-0. Saya pikir ini adalah saat yang tepat untuk mempertimbangkan untuk memainkan strategi power play. Ya, sekaligus saja ya. Ya. Nothing tulus. Kalah berapapun akan tetap menjadi juara keempat. Iya. Kembali lagi kita lihat NTC sangat percaya diri. Mendikte kali ini bahkan permainan dari ATI Pro. Ya, Ya, mulai berhasil terlihat ya. direbut. Kita lihat kali ini sebuah peluang 1 lawan 2. Sebuah peluang kali ini kita saksikan sebuah syuting. Lagi-lagi lemah dan tidak terarah. Sebuah syuting yang dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 11 dari ATI Pro. Sayang sekali kembali menyanyiakan peluang para pemain dari ATI Pro. Terlihat memang perbedaan kualitas ya dari regional Karawang dan juga dibandingkan dengan regional Cikarang. Oh, cukup baik. Kita lihat Melenggang dia di tengah. ya, meliuk-liuk melewati 2-3 orang pemain. Namun sayang sekali tadi syuting yang masih bisa digagalkan oleh Isnaini. Kembali kita saksikan sebuah upaya berhasil direbut kali ini. Counter attack dilakukan 2 lawan 2. Ya, lagi-lagi gagal. Dan sebuah hadangan yang berbuah sebuah kartu kuning. Kali ini diberikan kepada pemain dengan nomor punggung 8, Cahyo. Ya, kurang dari 10 menit waktu tersisa, sementara NTC semakin nyaman dengan keunggulan 4-0 atas ATI Pro. Ya, tidak ada pilihan sebenarnya. ATI Pro harusnya bisa berani ya tampil keluar. Oh, lagi-lagi tadi sebuah syuting. Kali ini tadi dilakukan.
oleh Vicky ya. Vicky. Ya, dalam futsal memang kita juga sering melihat pemain dengan tubuh gempal. Biasanya ditempatkan sebagai seorang pivot untuk menjadi pemantul ataupun memang menjadi seorang goal getter. Kick in kali ini. Ya, sebuah pelanggaran. Pelanggaran kali ini dilakukan. Oh, sebuah syuting. Kembali gagal. Kali ini syuting yang coba dilakukan oleh Mastur. Ya, sepertinya Atipro juga tidak ada solusi yang lain ya Ya, dalam melakukan skema yang dikembangkan. ya, dan kita lihat Terdikte. sebetulnya memang lini pertahanan dari NTC juga ketika mendapatkan tekanan juga mereka terlihat panik. Ya, Bisa direbut bola yang dikuasai oleh para pemain dari NTC. ya punya kesempatan sebenarnya Atipro, tapi sayang sekali memang Lagi-lagi tadi. akurasi ya. Ya, Novan Mastur. Pemain dengan nomor punggung 11. Ya, time out sepertinya diambil oleh salah satu tim, baik NTC ataupun Atipro, di mana sementara NTC unggul dengan 4-0 dengan waktu tersisa kurang dari 8 menit. Ya, mungkin kita akan lihat apakah Atipro akan mempersiapkan diri untuk memainkan power play di sisa waktu kurang dari 8 menit karena kalah berapapun tidak akan berarti untuk mereka karena ini merupakan perebutan juara ketiga. Ini bagi Atipro bermain power play, Ya. bermain all out tetap menjadi masalah terbesar adalah akurasi ya. Akurasi tembakan yang memang masih belum menemukan momentum yang tepat. Ini yang sangat-sangat menjadi pembeda ya antara dibandingkan dengan NTC. Ya, kita lihat tadi ada arahan dari pelatih Atipro, yaitu Harisman. Ya, sementara kita lihat ini dia para supporter yang hadir langsung di venue yang terletak di Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Ya. Di semifinal bermain di Hadams Futsal Cikarang, tapi di putaran final bermain di Setu Cibitung. Sama-sama di Jawa Barat ya, karena memang regional Karawang dan Cibitung ya. Ya, kali ini lagi-lagi tadi sebuah peluang. Mendikte permainan dari Atipro, kita lihat NTC. Ya, sebuah pelanggaran. Cahyo tadi melakukan sebuah pelanggaran. Oh, langsung tadi mengarah ke penjaga gawang Muhazir. Ya, kurang dari 5 menit kali ini waktu tersisa. Cukup baik tadi. Dan lagi-lagi sayang tadi sebuah kontrol yang tidak maksimal. Terlihat ragu tadi apakah ingin mengontrol bola ataupun melakukan langsung sebuah syuting. Dan akhirnya justru terbuang sia-sia peluang yang dimiliki oleh NTC. Ya, kita lihat cukup baik. Dan akhirnya lagi-lagi
kembali berhasil menambah keunggulan. Anggi lagi ya. Ya, Anggi. Ya, mungkin ini pemain yang menjadi salah satu pemain yang cukup diandalkan oleh NTC. Ya, seperti senjata pamungkas, hat-trick di babak kedua dicetak oleh Anggi. Seperti melangkah di jalan tol ya, begitu kebobolan langsung gol demi gol tercipta. Ya, 5-0, kurang dari 4 menit. Ya, sepertinya memang tidak berani memainkan power play. Karena power play sendiri memang membutuhkan pemain yang memiliki penguasaan bola yang baik. Berhasil direbut, kita lihat kali ini sebuah peluang dan lagi-lagi tendangan kaki kiri Rian tadi. Upaya yang kembali gagal tadi dilakukan oleh Rian. NTC kali ini. Ya, Ati Pro juga bingung apapun yang distrategikan ya, selalu kandas. Oh, cukup baik kita saksikan. Sayang sekali tertinggal tadi. Sebuah dribbling yang dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 10. Dan kita lihat tadi sebuah pelanggaran. Kali ini dilakukan oleh para pemain dari NTC. Ya, apakah ini memecah kebuntuan? Kalau kita lihat tendangan-tendangan langsung, tendangan bebas punya momentum yang besar ya bagi Ati Pro. Ya, 2 menit waktu tersisa. 5-0. NTC unggul atas Ati Pro. Dalam perebutan juara ketiga. Oh, hampir tadi lagi-lagi sebuah syuting yang mengincar tiang kedua. Ya, kita saksikan dalam tayangan ulang. Terlalu keras. Ya, semakin terpendam Ati Pro. Sementara NTC begitu leluasa. Kita juga akan melihat bagaimana perlawanan lagi dari satu wakil Cikarang ya. Ya. TMMIN yang akan bermain nanti di final berhadapan dengan Denso Futsal Indonesia. Ya, BBF Toyota Ya. atau dari PT TMMIN. Ya, kita saksikan dalam tayangan ulang sebuah pelanggaran dan berbuah sebuah kartu untuk pemain dari NTC. Lagi-lagi kita lihat tidak jelas apakah melakukan sebuah shoot ataupun melakukan sebuah umpan. Ya, Ya. sudah bermain pivot ya. Ya, kita lihat sudah memainkan power play. Ya. Ini cukup beresiko Rama kalau seperti ini ya. Cukup resiko dan hampir sia-sia karena baru dilakukan di 1 menit terakhir. Iya. Dengan kondisi tertinggal 5 gol. Oh, cukup baik. Namun lagi-lagi tadi sebuah peluang Andri. Ya, sudah berusaha keras tapi memang harus diakui skill individual dan juga strategi tim ya. Jauh lebih solid NTC. Ya, sebuah syuting tadi dilakukan oleh Andri. Masih berhasil dihalau oleh penjaga gawang dari NTC. Dan akhirnya kita lihat berakhir sudah pertandingan 2 kali 20 menit. Pertandingan perebutan juara ketiga di mana PT Nusa Toyotetsu Corp atau NTC berhasil mengalahkan PT AT Indonesia atau ATI Pro dengan 5-0 ataupun 5 gol tanpa balas. Dengan hasil ini maka NTC berhasil merebut
juara ketiga di SMC Cup 2018. Dan untuk Anda pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan menantikan partai puncak, partai final di SMC Cup 2018 antara BBF Toyota berhadapan dengan Denso Futsal. Tetap bersama kami. Ya, kita sudah saksikan bagaimana jalannya pertandingan perebutan juara ketiga di SMC Cup 2018 antara NTC berhadapan dengan Atipro, di mana NTC mampu mengemas kemenangan dengan 5 gol tanpa balas atas Atipro. Dan kita akan sedikit berbincang bersama dengan Bung Ben. Bung Ben, kita lihat tidak ada perubahan yang berarti yang dilakukan oleh Atipro. Mereka juga sepertinya terlambat melakukan power play hanya di 1 menit terakhir ketika mereka juga sudah tertinggal dengan 5 gol. Iya, kalau kita berbicara kekuatan regional Cikarang dan juga Karawang ya, memang terlihat Karawang yang lebih dominan. Apakah nanti Denso juga akan memiliki catatan yang sama? Tapi setidaknya kalau kita lihat target dari Rahmat Dongkel ya, bahwa mereka tidak ingin tampil di putaran 4 besar ini, semifinal dan juga perebutan tempat ketiga. Mereka hanya sebagai penggembira kalah 0-4 di semifinal. Ini menjadi target mereka untuk bisa menyelesaikan peringkat ketiga ini dengan gagah ya. Skor 5-0 ini cukup meyakinkan dan sekaligus menegaskan bahwa kekuatan tim, kemudian aksi-aksi individual ini menjadi kunci kemenangan bagi mereka. Ya, unggul 5-0 di perebutan juara ketiga. Anda melihat sebetulnya apa yang menjadi titik unggulan dari NTC atas Atipro? Ya, kita sudah melihat bahwa dari segi kesabaran, skema permainan, Atipro sebenarnya membuka dengan gaya permainan yang sudah benar ya, sudah di jalurnya. Tapi ketika memasuki akhir-akhir babak pertama, ini terlihat minimnya penyelesaian, kemudian juga renggangnya pertahanan. Ya. Ini yang dimanfaatkan betul oleh NTC. Dan itu terjadi lagi di babak kedua, bahkan jauh lebih buruk penampilan dari Atipro. Ini yang betul-betul dimanfaatkan oleh NTC. Ya, kekalahan 5-0 di perebutan juara ketiga. Kalau kita bisa sedikit mengevaluasi apa sebetulnya yang memang tidak terlihat dari Atipro di pertandingan kali ini. Ya, satu hal yang kalau kita lihat memang Atipro sebagai kekuatan ya ketika tampil di perebutan tempat ketiga, sepertinya mereka juga tidak lagi punya keinginan untuk bisa membuktikan ya. Berkali-kali mereka coba mengembangkan permainan, berkali-kali mereka punya momentum. Kalau diperhatikan juga pemirsa melihat bahwa di babak pertama mereka sebenarnya punya 2 kesempatan bagus ketika NTC masih coba membangun pola permainan. Tapi mereka gagal memanfaatkan itu, tembakannya juga tidak tepat, melenceng kiri dan kanan. Ini yang lagi-lagi memang kehilangan momentum apa yang dimiliki oleh Atipro. Ya, kita lihat memang di babak kedua sepertinya ada perubahan strategi yang dilakukan oleh Atipro ketika mereka lebih banyak melakukan tendangan-tendangan spekulasi. Berapapun jarak yang memang harus ditempuh, mereka melakukan berbagai kali tendangan spekulasi, walaupun ini seperti bentuk frustasi dibandingkan dengan sebuah tendangan spekulasi. Iya betul Rama, karena kalau kita lihat ketika memiliki tendangan bebas, kemudian juga ketika berhadapan langsung dengan penjaga gawang, ini sebenarnya momentum yang sama juga dimiliki oleh NTC, tapi berbedanya adalah dua tim ini bagaimana menyelesaikan kesempatan-kesempatan itu jadi gol. Itu tidak tercipta oleh Atipro. Ini yang sangat-sangat disayangkannya. Ya, kekalahan 5-0 sekaligus menempatkan Atipro ada di posisi keempat di SMC Cup 2018. Sementara itu kemenangan yang dikemas NTC kali ini menempatkan mereka ada di posisi ketiga di SMC Cup 2018. Dan tentunya sesaat lagi kita akan menyaksikan partai puncak, partai final perebutan gelar juara di SMC Cup 2018 di mana akan mempertemukan antara BBF Toyota berhadapan dengan Denso Futsal. Dan kalau kita sedikit kembali membahas mengenai perebutan juara ketiga, pertandingan yang tadi kita saksikan di mana NTC berhasil mengalahkan Atipro dengan 5 gol tanpa balas. Bung Ben, mungkin sedikit komentar Anda, apa sebetulnya yang memang bisa Anda lihat sebagai keunggulan di pertandingan yang tadi kita sudah saksikan, sekaligus juga menjadi nilai plus yang sebelum nanti kita akan saksikan partai final. Ya, skill individual. Tadi juga di awal dibuka kita juga melihat bahwa kemampuan para pemain di turnamen ini memang luar biasa dan itu
betul-betul terlihat dari para pemain NTC. Kita lihat bagaimana seorang Anggi ya menunjukkan skill individualnya di babak kedua dengan aksi-aksi individual kemudian juga akurasi tembakan mencetak hat-trick di sana. Ya, baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut dan untuk Anda pemirsa kita akan bergabung bersama dengan reporter MNC Sport yang sudah hadir di venue. Kita akan bergabung bersama dengan Andreas. Silakan Andreas, laporan Anda. Ya, baik, terima kasih pemirsa. Sekarang saya sedang berada dalam laga perebutan juara ketiga dan keempat dari turnamen futsal SMC 2018. Dan seperti yang kita lihat tadi, kita sudah menemukan siapa yang menjadi juara ketiga dan juara keempat. Lalu langsung saja sekarang kita melakukan wawancara bersama kedua tim yang sudah bertanding. Pak, dari tim AT Indonesia. Betul? Bagaimana Pak, menurut Bapak, turnamen SMC ini? Menurut saya ini turnamen yang sangat bagus. SMC menyelenggarakan dengan sangat bagus, terima kasih. Dan hari ini perebutan juara 3 dan 4 saya kira dilakukan oleh teman-teman dengan sangat sportif. Menang kalah itu suatu hal yang biasa, saya sangat sepakat. Dan yang paling penting adalah sportivitas. Teman-teman ATI bermain dengan baik, tetapi teman-teman NTC memang bermain dengan lebih baik. Terima kasih semuanya. Baik, untuk dari Kapten AT Indonesia, ada kendala apa yang menyebabkan terjadinya kekalahan? Mungkin dari persiapan teman-teman ya, mungkin dari kita sudah persiapan dari latihan, tapi mungkin NTC itu lebih siap dari kita. Mudah-mudahan dari tahun depan SMC bisa menyelenggarakan ini lagi dan saya ATI akan bisa menjadi lebih baik dari tahun sekarang. Nah, untuk Bapak pelatihnya nih Pak, punya rencana apa nih ke depannya Pak, supaya bisa membawa AT Indonesia lebih baik lagi di turnamen SMC yang selanjutnya? Perencanaan yang matang untuk pertandingan di tahun depan yaitu kita harus banyak latihan di lapangan sejenis pinil ini karena selama ini kita latihan di rumput sintetis sehingga mengakibatkan kekalahan kita hari ini. Dan pengaruh juga kemarin kita main di KIC turnamen sehingga faktor kelelahan pemain sangat berpengaruh sekali, fisik terkuras habis di waktu kemarin. Dan ya luar biasa ATI sudah memperlihatkan yang terbaik SMC pertandingan pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Sport Lover. Sekarang dari juara keempat kita beralih kepada juara ketiganya. Baik Pak, gimana Pak melihat tim yang bisa keluar menjadi juara ketiga nih dari turnamen SMC 2018? Melihatnya gimana Pak? Ya, tentu kami sangat senang dan bangga ya karena pada hari ini kita bisa mempertahankan juara ketiga. Ini adalah juara kedua. Di tahun lalu juga kami mengikuti turnamen yang sama di SMC dan berhasil menjadi juara 3 juga. Artinya tahun ini kami bisa mempertahankan prestasi ini. Untuk kaptennya sendiri nih, ada kendala apa nih? Kenapa sepertinya kurang bisa mengembangkan dari tahun sebelumnya dari juara 3, sekarang masih tetap juara 3. Ada kendala apa di timnya? Kalau kendala sih nggak ada ya sebenarnya ya. Karena setiap tim yang lainnya juga pasti berkembang gitu. Pengennya juga juara gitu. Ya persiapan kita ya balik lagi persiapan, latihan segala macam kita juga pengennya juara 1 ya. Tapi usaha kerja keras kita ya hasilnya hari ini hanya juara 3. Mungkin next tahun depan kita lebih kerja keras lagi, kita berusaha lagi. Insya Allah kalau lancar kita bisa naik podium 1. Nah, untuk kunci kesuksesannya sendiri di tahun ini tuh ada apa nih? Apa kunci kesuksesannya? Kalau kesuksesan itu balik lagi ke latihan ya. Latihannya maksimal, terus chemistry kerjasama bareng, terus saling percaya ya sama teman. Karena kita nggak main sendiri, main tim. Jadi kompakan tim itu harus ditunjukkan di lapangan. Baik, sekian laporan dari saya. Terima kasih. Kembali ke studio. Salam olahraga. Ya, terima kasih Andreas atas laporan Anda di venue. Tadi interview bersama dengan para pemain dari NTC dan juga ATI Pro. Di mana sekali lagi informasi untuk Anda bahwa NTC berhasil meraih gelar juara ketiga setelah di partai perebutan juara ketiga mereka mampu mengalahkan ATI Pro dengan 5-0. Dan sedikit kembali berbincang bersama dengan Bung Ben. Ya. Siapa yang layak menjadi man of the match di perebutan juara ketiga kali ini? Ya, sebelum kita bahas man of the match, tadi wawancara Andreas bagus sekali ya. Pemain dari ATI Pro mengatakan bahwa mereka mengakui bahwa lebih baik NTC di pertandingan ini ketimbang ATI Pro. Artinya ini menunjukkan sportivitas yang luar biasa. Ini satu contoh lagi-lagi yang memang diberikan oleh rekan-rekan perusahaan yang ada di Cikarang dan juga Karawang dan juga Cibitung ya. Dan kalau kita berbicara man of the match, rasanya
tiga gol terakhir dicetak oleh Anggi ini layak menjadi man of the match. Ya, Anggi layak Ya. menjadi man of the match dengan 3 gol yang berhasil dicetak di partai perebutan juara ketiga dan berhasil membawa NTC mampu back to back menjadi juara ketiga Juara ketiga back to back. Iya, back to back di SMC Cup di tahun Ya. 2018 kali ini. Dan sebelum kita akan lanjutkan, kita akan lihat highlight berikut ini.